Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, dikarenakan darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan, kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung atau atrium kiri. Baik, tidak perlu berlama-lama, marilah kita membahas tentang sistem peredaran darah. Di sini kita sudah melihat pada gambar ada pembuluh darah dan juga jantung. Kita akan memulai penjelasan tentang sistem peredaran darah dari vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini adalah vena cava yang menyuplai darah dari bagian bawah tubuh. Nah, selanjutnya itu ada vena cava superior. Dia berfungsi untuk menyuplai darah dari bagian tubuh bagian atas. Kemudian, setelah dari vena cava inferior dan superior, dia akan menuju ke atrium kanan. Darah dari atrium kanan itu akan dipompa menuju ke ventrikel kanan dan akan melewati katup tricuspidalis. Kenapa disebut katup tricuspidalis? Itu karena katupnya berbentuk dari 3 katup. Nah, setelah melewati katup tricuspidalis, itu dia akan masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, dia akan melalui katup pulmonari. Nah, katup pulmonari adalah katup untuk menjaga kembalinya darah dari paru-paru menuju ke jantung. Setelah melalui katup pulmonari, selanjutnya darah akan dipompa menuju ke paru-paru melewati yang namanya arteri pulmonari. Setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya di paru-paru darah akan mengalami difusi, yaitu pertukaran gas CO2 ke O2, yang dimana darah yang sebelumnya kaya akan karbon dioksida itu akan kaya akan oksigen. Setelah darah melalui paru-paru yang kaya akan oksigen, kemudian darah akan masuk lagi ke jantung, yaitu tepatnya ke atrium kiri. Nah, setelah berada di atrium kiri, darah yang kaya akan oksigen itu akan dipompa menuju ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Nah, dari ventrikel kiri, darah akan dipompa menuju ke seluruh tubuh dan melewati yang namanya katup aorta. Setelah melewati katup aorta, kemudian darah akan dipompa menuju ke jantung dan ke tubuh bagian atas maupun bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Setelah melalui pembuluh darah arteri, kemudian dia akan melewati yang namanya arteriole dan kapiler. Nah, setelah di kapiler, maka di kapiler akan terjadi perpindahan kembali, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Yang selanjutnya, darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan venule ke vena dan kembali lagi ke jantung melalui vena cava inferior dan superior, dan begitu seterusnya.